muda atau pengungsi di Serawangun ini kan itu kan tanggung jawab pemerintah. Iya. Makanya bukan gitu. Iya. Dari kita. Nah, marah, Bang. Jangan marah. Oke, selamat malam buat teman-teman. Makasih yang udah hadir, udah nyempatin waktunya. Jumpa lagi bareng kita. Dan sesuatu malam ini ada hal yang beda nih. Kita akan bahas masalah tentang lingkungan, Bang ya. Tentang lingkungan, benar tuh. Wah, nih bintang tamu nih sangat semangat, teman-teman. Biasanya kita ngundang cewek terus nih. Cewek Arab nih. Biasa kita ngundang cewek dan sekarang kita ngundang cowok. Cewek nih, cewek Arab. Oh, cewek Arab. Nah, cewek Arab. India ada India. Tidak boleh. Tidak ada hujan soalnya. Kalau hujan. Soalnya, ya, tentunya dengan tema kita malam ini langkahnya jauh, hasilnya sungguh. Woi. Maksudnya apa juga? Langkahnya jauh, hasilnya sungguh nanti kita bahas karena kalau bahas sekarang aku tidak tahu. Kita akan bahas pokoknya malam ini kita bahas masalah lingkungan, masalah alam, ya. Nah, nih bintang tamu kita udah hadir. Dewean bae dia, dewean bae. Dak dong ngajak cewek, dak dong ngajak cowok, dak dia dewean. Solo Bang Dot. Solo melawannya dia anjay. Melawan corona. Melawan corona. Boleh. Social distancing, jadi kemana-mana dewean. Iya, dewean terus. Pada jomblo. Mungkin iya pada jomblo. Mungkin kawan-kawan di rumah bingung siapa sih abang ini. Nah, kami juga bingung siapa. Nah, pokok kita langsung kita perkenalan langsung bintang tamunya, kita langsung kenali diri, hobi dengan cita-cita. bukan. Mungkin Motivasi. kita motivasi. Langsung lah perkenalan diri. Boleh tuh, Bang? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kawan-kawan RAK yang telah bersedia mengundang saya. Perkenalkan diri saya Ibrahim, biasa dipanggil Baim ataupun Kibo. Dulu saya Kibo. Sekarang Sepo. Oh ya Sebo karena pakai kayak Sebo ya. Dulu Kribo karena rambut dia Kribo ya benar. Lanjut. Terus saya dari komunitas PAS atau KPA. Saya menjabat sebagai ketua umum dari komunitas PAS. Kebetulan anggota saya lagi halangan. Itu yang seminggu sekali tuh, sebulan sekali. Sebulan sekali. Bukan. So mau tidak mau saya sendiri yang harus hadir di Dewan RAK atau kawan-kawan. Mungkin itulah. Oh ya dah, kita tutup acara. Iya, bukan, jangan, belum. Baru perkenalan, Bang, baru mulai. Berarti dewean bae ya? Betul. Dewean bae nah kawan-kawan dewean. Tapi kawan-kawan udah tahu kan kalau misalnya pas malam ini Saya sudah minta izin sama kawan-kawan yang lain. Walaupun ketua umum udah minta izin, Bang. Agak nih betul kawan-kawan, agak kita bahas masalah pas apa sih pas, agak kita bahas kita kulik-kulik abis nyampe ke akar-akar. Nah, sampai ke akar-akar. Nah, kita bahas terus pas nih. Mungkin kawan-kawan bertanya, pas tuh apa sih? Gininya apa mencakup apa basic pas tuh gini nih segala macam. Mungkin agak kita bahas sama-sama dengan bintang tamu kita kali ini. Ya. Bang Dat. Bang Kibo. Oh ya Bang Kibo. Bang Sebo. Bang Sebo. Lah dirubah. Satu lagi lupa. Apa tuh? Perpanjangan dari pasti ya pecinta alam Serawangun. Nah, iya. Iya, agak. Pas. Pas. Bukan pas. Bukan pas bunga. Bukan. Bukan pas bunga bukan. Pas bunga tuh fast. Pas. Iya, fast. Nah, itu pas. Mantap. Itu pas mantap. Nah, tapi ini pas pecinta alam Serawangun. Nah, nih anak-anak yang hobi naik gunung nih, kita ngobrol di sini, kita sharing bareng nih. Yang hobinya ke alam. Hobi ke alam benar, hobi ke alam. Yang pastinya kemana bahaya lah ya. Iya, benar tuh Bang Dot. Yang suka melala ke hutan. Iya. Yang lupa bak hutan. Karena nyamuk banyak di. Nah, siapa yang nanya nih? Abang apa aku nih? Enggak, sebenarnya kita tanya-tanya. Udah. Agak bela ya kita ngobrol bela Bang ya. Bersama kita tanya jawab. Nah, aku pening gitu ya. Nah, kita masuk di masalah dengan sejarah pas boleh tak? Bisa. Boleh. Perkenalan individu. Iya, perkenalan individu. Sejarah pas lah. Iya. Di dalam pas ada berapa orang? Benar. Bergeraknya nih ada porsinya apa baik itu. Mungkin mulai apa? Bentuk pas benar. Jadi asal muasalnya pas itu karena kami hobi mendaki gunung kan. Kebetulan juga kawan-kawan yang dari Serawangun hobi juga mendaki gunung.
Nah, di saat kami mengadukan camping di salah satu tempat yang di Sulawesi itu pulau. Nah, disitulah kami Pulau Takejut. tuh. Siap. Jadi disitulah kami membuka sebuah forum gitu nah. Oh, sebelumnya belum ada pas. Belum. Oh, belum ada pas belum. Belum. Nah, jadi Masih nak nyocok-nyocok di. Iya. Oh, iya. Begitu sudah pas baru pas. Nah, terus. Nah, jadi disitulah kami ngomong dan cerita juga. Kayak mana sih Bang? Ngapa tak kita bikin sebuah KPA yang ada sana? Nah, kebetulan dulu tuh sudah ada sebuah KPA. Sebenarnya kita juga itu KPA WTN. Nah, zaman cerita ini kita juga udah tahu. Tapi redup sebenarnya. Nah, jadi itulah kami mencoba ide. Oh, boleh juga itu saya. Nah, kemudian mana cara siapa yang harus kita demo? Oh, pas nak mulai nak bentuknya nih Nah. belum ada namanya, belum tahu nih Belum. namanya. Oh, gitu. Nah, kawan-kawan mungkin yang bingung apa sih yang bilang Bang Baim tadi KPA apa sih KPA? KPA itu apa, Bang? Iya, Kalau bisa KPA itu dijelasin kelompok lah. pencinta alam. Nah, tuh teman-teman, KPA itu kelompok pecinta alam. Nah, buat teman-teman. Bukan Jadi, TPU ya. Bukan. Kegiatan KPA itu bukan monoton dengan gunung. Oh. Banyak lagi yang lain. Oh, Benar. pastinya lingkungan. Benar. Lingkungan tetap baik kan. Iya. Gunung nas tinggi manunya sampah tolong dijago. Yo, benar. Bukan sekedar ngejar foto ucapan ini. Yo, bukannya naik gunung kayak gini di atas gunung tuh enggak, yo. Iya. Ayo seneo. Yo, sarang yo. Bukan. Jadi berarti cuman sekedar ibaratnya itu cuman camping ground biasa bae gitu ya. Asal masalahnya gitu. Kan. Nah, terus kemudian saya ada kenalan sama Bang Bambang, itu Bang Dek biasanya orang sini. Iya, Bang Black. Dia itu salah satu dari anak Mapala kita Sada. Nah, disitulah saya belajar tentang bagaimana sih Bang untuk mendirikan sebuah KPA atau organisasi cinta alami. Nah, disitulah dia ngajar kami gimana. Nah, akhirnya terbentuklah berapa orang anggotanya. Yang pertama kami disuruh untuk menyusun logo atau lambang. Kemudian namanya. Oh, desain lambang. Nah, itu yang Disuruh pertama ya. Nah, oke, kami sepakat dengan kawan-kawan yang lain untuk menyusun logo dan lambang itu. Ya. Kemudian namu juga Proses mulai ngebentuknya sampai jadi namanya pas berapa Iya. berapa lama waktu? kalau untuk proses bikin logo sampai nama jadi pas itu kalinya 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu, berarti 2 minggu tuh mulai nyocok, ketemu ini segala macam, mulai rembuk macam, di situlah pas kamu. Setelah semuanya selesai ya, dari logo sampai ke namu, baru kami ngadap si beliau ini tadi. Bang Black. Bosnya kami sudah selesai Bang. Iya. Kemudian diajari lagi proses selanjutnya. Ya. Nah, kemudian kami di situ ada yang namanya sosialisasi. Sosialisasi Nah, tentang kebersamaan gitu. Oh, Jadi, balik ini ya. sebelum kita mendirikan Iya. apa komunitas ini, kita tengok dulu kebersamaan kawan-kawan Iya. seperti apa. Oh, awalnya nih Nah, yang. awalnya. Nah, di situ tuh pas lagi ngebentuknya pas dalam proses waktu yang ya lumayan cepat sih di Benar. 2 minggu. Iya, 2 minggu. Untuk nyocokin ngebentuk kerangka tim bahasanya tuh cepat. Iya, gitu. itu luar biasa juga. Biasanya kan harus berbulan-bulan. Iya lah, kan ya sih kok banyak tingkah ini segala Rambut macam. sama hitam nanti siapa yang tahu kan. Itu luar biasa lah gitu. Nah, proses sampai ke sini agenda-agendanya pas tuh udah ada dah kayak lah disusun untuk rangkaian kegiatannya Kegiatannya. pas kalau sudah kita bentuk kita bakalan agenda kita ini loh ya pertama kali ada dah dari kawan-kawan pas yang udah menyusun tentang timeline ini ya Iya, benar. agenda lah Ya, udah gitu. nyusun kegiatan untuk ke Entah depan. camping bareng Benar. kita nelusur hutan Ah. udah tahu lah kan. Nah udah ada belum itu segala macam itu kayak gitu. Kalau untuk agenda pas, kalau untuk hari pas, memang sudah ada planning, cuman belum terjangkau. Karena belum terjangkau itu karena kawan-kawan ini bukan selalu sih sibuk Dengan kesibukan masing-masing tadi ya. Tapi saya berjuang juga, usaha juga gimana caranya di dalam pas ini
ada agenda ya kan. Nah kebetulan kemarin waktu apa namanya, penghijauan atau hutan dunia. Oh iya iya. Itu udah. Oh, penghijauan hutan dunia. Oh, Cuman tuh, penghijauan hutan dunia yang hari. waktu dinas KH yang. Oh yang di apa dah? 1000 pohon. 1000 pohon, iya. Jadi di situ kami jadikan sebuah agenda. Oh, berarti Oh. langsung dijadiin tuh sebagai agenda juga ya. Kebetulan tuh kita bareng-bareng juga dah ya kegiatan tuh ya. Ya, berarti itu agenda pertama lah dari PAS, PAS. setelah ngebentuk ngepasin namanya jadi Iya. pecinta Alam tadi Rawangun, ya. iya benar. Berarti itu pergerakan pertama yang udah dilakuin teman-teman dari PAS. Benar, benar. Nah, kemudian ya. setelah Lanjut. Ya. setelah selesai kegiatan di hutan kota kemarin, nah itu dalam Hutan Kota Sarawangun tadi ya. Betul. Ya. Jadi setelah itu kami mengadakan kegiatan seperti susur goa. Susur Susur goa. goa yang berada di Bukit Bulan. Oh. Udah jalan ya? Goa Cagak Tegak sudah bang. Sudah jalan dong ya? Kami rangkai jadi. Itu berarti waktu jalanin susur goa tuh itu free, bukan hanya pas. Bekerja sama dengan komunitas Ekspora. Oh gitu. Di Puspo. Nah, orang-orang awam berarti ada yang ikut kemarin? Kalau orang-orang awam tidak ada tuh bang. Nggak ada. Kami juga mengajak komunitas di situ. Hah? Tujuan kami itu sebenarnya pengen belajar juga. Iya. Karena kami di PAS ini menonton dengan gunung. Gunung, benar. Kalau untuk susur goa sih belum ada pengalaman yang Oh. lebih. Jadi jalanlah ke situ. Nah jalan lagi situ. Berarti selain PAS tadi itu ada siapa tadi yang Sungai Baung? Sungai Yang Baung di atau apa? Lubuk Sepuh. Di Lubuk Lubuk Sepuh. Sepuh tadi juga berarti. Ya. Oh, ada dua yang berhubungan dengan yang macam ini ya. Betul. Oh, Apa di Lubuk Sepuh tuh beda? Maksudnya tuh apa Lubuk Sepuh nih cuman kayak komunitas pencinta gunung juga apa beda dia? iya, terus satu terus juga. Iya. Yang jelasnya satu aliran. Satu aliran. Oh, Iya, iya, tapi iya. tetangga sebelah tuh fokusnya ke goa. Kalau untuk fokus sih enggak juga loh. Enggak juga ya? Hanya dia untuk semacam apa namanya? Aduh lupa apa namanya itu. Oh. Untuk kegiatan bersih-bersih yang pentingnya yang jelasnya membantu masyarakat di sekitar. Oh, kayak lebih ke lingkungan segala macam lah. Pergerakannya itu ya kamu punya tempat, yuk kita jalan. Ah, iya benar tuh. Nah, jadi boleh kan saya ngomong? Boleh. Lanjut. Oke. Lanjut. Jadi di kemarin kami jalan ke Puspo main, itu ada juga sebuah komunitas yang bernama Ekspora. Explora. Oh, Jadi ceritanya dia ini pengen istilahnya itu berkenalan dengan ketua rak atau leader. Jadi yang itu tidak sempat, bukan tidak sempat sih. Belum ada waktu Dia lah. dituju tuh kemana? Oh, iya. ya. Nah itu. Oh, yang kemarin di grup Ya, betul. udah, oh iya. Ada. Nah, kalau berarti kemarin tuh udah dua kegiatan yang Iya. dua agenda yang udah dilaksanain. Iya nih. benar. Dengan penanaman 1000 pohon ya Pak. Benar. Itu kemarin itu terus Dan selusur goa. penelusuran goa bareng Explore. Ekspora Nusantara. Explore Nusantara. Berarti itu apa? Featuring kalau musik itu di Iya, benar. Pas sama Explora. Explora, Nusantara. iya benar. Nah, sesudah itu, selain itu, peran PAS terhadap lingkungan itu apa sih sebenarnya? Iya. Ada nggak kayak visi misi teman-teman dari hal yang itu gitu? Nah, sebelum jawab kita boleh minum dulu nih. Ya minum dulu. Minum dulu. Agak tak kering. Iya, Pecah bibir nggak Nah, panas. khususnya nih. Agak tuh kawan-kawan yang di rumah kita agak membuka sesi pertanyaan atau kita bisa dibilang kita sharing bareng dengan teman-teman yang di rumah. Pokoknya kalau teman-teman di rumah mau bertanya soal lingkungan, soal gunung atau soal intinya soal alam lah Bang Daryo. Agak kita boleh tuh langsung sematkan komentarnya. Agak kita obrolin bareng. Iya, kita obrol bareng-bareng. Lanjut tuh. Jadi kalau untuk Peran PAS. Peran PAS ya. terhadap lingkungan yang ada di Sarawangun ini Ya. dari komunitas PAS ingin mengajak kerjasama antara pemuda atau pemudi yang ada di Kabupaten Sarawangun ini untuk menjaga alam di sekitar kita, terutama. Oh. Nah itu, jadi dalam menjaga itu pasti banyak proses yang harus dijalani. Benar. Jelasnya untuk mengajak kerjasama lah. Yang pastinya ngajak pemuda-pemudi untuk
untuk sadar sama lingkungan dan bukan pemuda pemudi baik, seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat. atau komunitas atau juga organisasi yang berada di sekolah. Itu teman-teman pas terjun langsung udah dengan kayak kampanye tentang lingkungan segala macam kayak itu. Kayak biasanya kan kita tahu orang manfaatin sungai untuk buang sampah karena apakah pas terjun untuk kampanyein hal-hal yang kayak itu kayak jago lingkungan ya, lingkungan tuh pikiran orang kan tidak semua orang paham dengan lingkungan pikiran sungai kan salah satu lingkungan orang mungkin jago lingkungan mungkin buang sampah pada tempatnya, mungkin itulah yang terlintas pikiran orang tuh. Kampanye untuk lingkungan seperti sungai itu belum ketemu siapa yang ditentukan. Arahnya kemana sih sebenarnya? Iya. Pernah saya dengar di Sawangan ini kan sudah ada komunitas sungai. Ya. Jadi mungkin kami juga berkeinginan ikut serta untuk mengatasi sungai yang ada di Sawangan. Ya. Kalau untuk menjernihkan sungai Sawangan Resiko, masuknya susah ya. Iya. Berarti itu intinya dari pas tadi. Iya. Kawan juga di rumah. Pas tidak sekedar bergerak cuman ke gunung. Iya, daki gunung. Enggak kawan-kawan. Tapi mereka sembari itu ya. Sambil naik gunung dia nikmatin alam, Ya, lingkungan. ya benar tuh Bang. Bahwasanya masih ada tempat aslinya di Jambi tadi. Iya. Itu sih sebenarnya. Bukan hanya mungkin pas pencitraan Boleh minum, Sawangan. boleh. Boleh, bukan hanya Racun tuh. Gelas minum. Bukan hanya pas pencitraan Sawangan. Aku nak masuk pas cuma nak daki gunung enggak gitu Bang. Ya. Berarti tidak menonton ke gunung. Oh iya, berarti tak fokus ke tujuannya sama sih, itu Ya. lingkungan, menjaga lingkungan gitu. Nah, kalau kita bicara lingkungan, tanggapan pas mengenai lingkungan di Sawangan. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menjaga lingkungan? Iya. Untuk teman-teman di rumah lah biar tahu juga kayak itu. Untuk menjaga Bang. Menjaga Iya. lah kayak istilahnya kayak itulah tanggapan pas mengenai lingkungan di Sawangan kayak itu. Benar. Dari kejadian-kejadian yang banyak terjadi kan sebenarnya kan banyak hal yang disimpan. Iya. Tapi ya kita dipaksa diam kan. Tapi ya oke lah. Mungkin dengan cara kita pas punya caranya dewe. Iya. Ngajak orang banyak tuh untuk kampanyein tadi lah ya kan tentang lingkungan apapun tadi tuh. Nah, Jangan tanggapan dari teman-teman pas untuk lingkungan di Sawangan apa yang harus dilakukan untuk menjaganya? Kalau untuk tanggapan Saran lah. saran dia benar. Jadi kalau untuk saran, saya menyarankan dengan kawan-kawan yang ada di Sawangan, kan, gimana sih? Kok contoh kita ambil contoh di hutan kota itu kan? Ya. Nah, itu kan kalau dibanding dengan hutan kota yang ada di luar Kabupaten Sawangan, itu jauh beda. Jauh pasti. Karena kemarin tuh kami main lagi ke hutan kota, seperti ini, ya kan? Nah, sedangkan komunitas atau anak-anak muda yang ada di Sawangan ini Tidak terlalu respect ya. tidak terlalu respect Dan tanggap dengan hal itu. Jadi kami pengen sekali lagi mengajak pemuda-pemudi yang ada di Sawangan ini, bukan pemuda-pemudi semua komunitas Iya. yang ada di Sawangan ini, kayak mana sih caranya kita ini membuat atau menjadikan hutan kota itu semacam tempat destinasi lah ya. Itu yang kami inginkan. Tapi setelah kami pelajari, rupanya belum ada tanggapan itu. Iya malah dijadiin tempat yang semono kan. Udah tahunnya sepi dikit. Iya, sepi dikit. Malam minggu sepi dikit laju. Iya. Nengok nih, pas di hutan kota juga kan, pas pertama kali datang situ kan, nengok dibungkus lem. Iya dah, bungkus lem. Dan sebenarnya ada satu hal yang tidak sampai sih dengan adanya hutan kota itu sebenarnya. Yap. Itu juga sih kalau kita nunggu pergerakan dari pemerintahnya udah buat hal-hal itu. Tapi tanpa ada dorongan dari kita masyarakat juga tidak bakal juga Iya, benar. Dan itu sih menurut abang ya dia dengan adanya PAS dan temannya Explora Nusantara dan Iya.
malah itu seharusnya perannya teman-teman kelas tadi kan. Lebih forcingnya lebih pasnya, bukan hanya pas tapi pasnya. Nah. Kalau pas ini kan pecinta alam Sarlangun. Kayak pengenalan pohon kan di situ kan di hutan kota itu kan kayak di setiap batang itu dikasih tanda Iya, nama pohon ini iya benar. Dan itu sih sebenarnya hal bagus, tapi cuma iya. kurang kayak dirawat kurang dijamah. Iya, kayak udahlah hutan ditanam pohon yang kayak hidup gitu iya. Sebenarnya kan tidak juga kayak itu kan. Yang jelas pemikiran pemuda atau pemudi di Sarlangun ini kan itu tentang jawab pemerintah. Makanya bukan gitu. Iya. Dari kita. Nah, marah, Bang. Jangan marah. Jadi kawan-kawan ya jangan hanya nunggu pemerintah lah, jangan hanya nunggu pemerintah, jangan hanya nunggu pas, nunggu Ekologi Nusantara tadi. Nah, Explorer Nusantara itu juga berawal dari kesadaran kita kan, nengok ini kayak gini, oh ya, tuh salah kayak gini lagi, nah tuh. Nah. Lanjut Bang. Tapi ya emang ya di teman-teman di Sarlangun tuh sebenarnya bukannya tidak juga sih. Iya. Kita ini bukan yang cari benar dan iya nyari benarnya salah ya. Tapi kita di tengah-tengah kayak bahasanya kayak gini. Teman-teman di rumah juga kemungkinan banyak yang masih bingung sebenarnya nak dibuat apa sih hutan Iya kota kayak. benar. Nah memang harus ada salah satu yang bergerak ngedorongin hal itu sebenarnya kalau kita bicara hutan kota ya. Iya. Sebenarnya sebelum orang tuh pergi kemana-mana ke gunung atau apapun kemana pun perginya, malah memang harus pengenalan dulu lah. Iya. Anggaplah kayak tesnya dulu lah ya. Tes kalau naik mobil tuh ada nak tes SIM Iya, tuh harus tes SIM. tes dulu kan. Iya. Dan itu sebenarnya perannya kita sih sebenarnya kayak teman pas mau Explora kayak yang harus bergerak keras dengan hal tuh. Benar. Harus capek dulu. Iya sih. Dan mungkin kalau udah pergerakan tuh udah jalan, teman-teman di rumah pasti ngikuti baik. Iya. Sebenarnya bisa dikembangin loh kan. Benar. Jadi mau nih saya itu dengan kawan-kawan yang pertama dengan kawan-kawan pas ataupun Explora ya. Kita jangan sekedar orasi tapi tanpa eksekusi. Nah, kawan-kawan. Macam tuh. Kan dulu lah. Orasi tanpa eksekusi. Iya, banyak bacot. Bacot. Bagaimana nih bacot jadi? Bacot. Keluar dulu muka joker jadi. Jangan. Kamu senang ya dibully ya? Iya. Berarti itu sih sebenarnya kawan-kawan di rumah juga sebenarnya pas udah berusaha keras untuk ngelakuin hal itu sih. Benar. Tinggal kayak mana eksekusi lagi. Dan itulah perannya kita tuh harus bareng. Iya, sama-sama yuk kita jago sampah Sarlangun, kita lingkungan Sarlangun, kita jago sampai rame-rame gitu kan. Komunitas ya ayo saling dorong, saling menjatuhkan, benar. Nah. Pokok teman-teman enjoy lah di rumah, pantangin terus lah. Ngobrol bareng kita bersama Bang Baim Sebo. Orang ini Timur Tengah. Iya, Timur Tengah. Oh, datang Mbak Unto tadi. ini berarti yang kayak ini Bang yang sumber air Sudekan. Iya, dah. Jadi nih dari kami lagi nanya ada Bang ya. Bagaimana tanggapan dari PAS mengenai ini agak berat nih Bang. Aduh, agak berat nih. Lanjut apa Bang? Bagaimana tanggapan dari PAS mengenai peti yang sangat marak terjadi di Provinsi Jambi, terkhususnya di Kabupaten Sarlangun? Wih, kayak yang sore hari itu ya, nyebrang. Wih, iya. jago nih. Biasa baik gitu nak. Depan rumah bapak kok sans nih kan gitu nak. Aduh, terus kayak keren. Tapi nak diomong kawan kita juga. Iya. Tuh kayak serba salah gitu nah. Yuna di kayak ini kan, ya orang tuh cari makan di situ. Iya sih, benar. Setelah itu bahasa Indonesia periodinasian. Periodinasi kanti kita ganggu. Jadi tanggapan peti ataupun macam yang kita kenal itu merugikan kita sebenarnya. Mungkin kawan-kawan yang belum tahu peti itu penambangan emas tanpa izin. Tuh kawan di rumah. Baco ya Baco tadi Bang, baco nah itu agak semar kan, baco aku yo. Jadi sangat merugikan kita lah. Bukan kita sih. Masyarakat umum sekarang ini. Kita ambil contoh dari sungai yang ada dampaknya ya. Yang berada di Kabupaten Sarlangun ini kan. Nah, jadi mengkat kawan tuh tinggal masuk dulu
Ya. Jadi kopi susu. Jadi saya berharap juga dengan istilah-istilah yang jelasnya dengan masyarakat selama lah. Kalau bisa tuh janganlah kita tuh merugikan atau merugikan masyarakat banyak. Sebenarnya orang disayang. Soalnya dampaknya itu udah bang ya. Memang ya untuk orang itu banyak kan. Jadi kalau pasnya kayak mana Tanggapannya? Kalau ada salah satu aksi nak dikerjain pas ke depannya dengan adanya peti tadi. Iya. Apa masih dibicarakan dulu? Masih dibicarain. masih dibicarakan dulu bang. Agak susah. Oh berarti sudah sama-sama pas dengan abang dengan kawan Ya. pas khususnya berarti sudah nengok kan yang terjadi itu. Bahkan di sebelah rumah saya bang. Jadi nah, itu terjadi di sebelah rumah saya benar itu. Jadi yang bekerja di peti itu yo keluarga saya dulu. Kayak mana ya kan? Nah itu asli. Nak dilarang pasti hebatlah orang ini dari itu kan. Kau sanggup cari aku, kau sanggup beli beras untuk aku. Itu gini. Pertimbangan itu sih Yo sesuatu. banyak yang pertimbangan bang Ded. Dan ini juga kalau kita cerita masalah nih, kayak kemarin kan abang ngajak teman-teman dari Magelang tuh. Iya. Kami kan ke satu daerah lah, udah usah kita sebut lah. Nah, dengan kawan-kawan Magelang tadi tuh. Ya, tapi bertiga lah bang. Iya. Lucu sih, agak sedikit nyeleneh ketika kita masuk satu desa itu tadi. Bacaan pelang tuh konservasi air bersih bacaannya. Berarti penyandang air bersih Iya. sana kan. Nah, tapi pada kenyataannya pas itu langsung ke titik itu ya nihil. Sama kayak kata Bang Wawin tadi, tinggal kasih gula minum manis bener. Jadi kopi susu. Dan itu bukan lagi jadi kopi susu kayak agar-agar. Air itu dah. Macam itu deh. Tergenang kayak agar-agar di pencet kayak agar-agar. Namanya lupa. Iya. Jadi berarti tidak bukan suatu hal yang mudah nih. Berat sih. Berat. Karena dia juga gini sih, ketika kita bicaranya tentang penolakan tambang emas secara ilegal tadi. Kesenjangan sosial sih. Iya. Dan yang itu yang memperhatiin salah satu kampung itu tadi. Bentrok kan udah pasti. Bukan bentrok, kayak kesenjangan ini gini deh. Oh sebelah beli ini, itu beli ini. Nah kayak Datik ngerasain yang benar-benar desa yang asli. Iya asli, tadi, iya kan? benar. Malah rasanya itu tuh lah di tengah kotanya Jakarta, masa bodoh dengan tetangga Datik lagi. Itu sih dampak buruknya menurut kasih. Kayak sampai kemarin abang dapat cari itunya lagi. Masjid itu di deteksi kayak itu terdapat emas yang banyak dan tepat di atas masjid, di bawah masjid. Gimana tuh? Nah akhirnya salah satu oknum tuh ngomong kayak nih, dah pindahin be tuh masjidnya, aku bayar ke Galo. Nah itu tuh Itu kan merugikan. bener, bicara masjid loh gitu. Nah sanggup dibeli di masjid itu untuk dipindahin, tapi itu tanah tuh aku yang beli gitu. Karena kan terdeteksi salah satu emas tadi. Emas juga di ini air kan. Di darat ada juga kan. Berarti pas udah sempat ngobrolin hal kayak gini berarti bang ya. Untuk melakukan seperti kampanye itu belum tersampaikan. Belum lah ya. Tapi lagi diusahain terus lah berarti kan. Dan ini tidak juga perannya pas dan Explora ini. Iya. Dan kita semua. Iya benar, urusan kita juga sih ini kayak gini nih. Dan kita mengkritik hal itu, kita harus cari solusi Iya, di benar. kita kan di sini kan bicaranya bukan cari siapa yang benar siapa yang salah. Benar. Tapi kita jadi titik tengahnya. Kemana sih? Apa sih yang bisa kita bantu? Solusinya kan? gimana sih? Nah, ya. Dengan susahnya, kebayang nggak di 10 tahun ke depan mereka tuh harus beli air, sedangkan mereka penyandang konservasi air bersih. Nah di situ tuh sebenarnya, dan itu juga sih balik ke ini lagi lah salah satu kesadarannya. Ya sih pemerintah desa tadi lah, karena udah semuanya yang ngelakuin hal Iya benar. oknum lah. Iya benar. Salah satu oknum. Kalau kita bicara peti tadi Iya. ya banyak sih hal lah.
Udah selesai malam nih. Asli. Ini beratnya kalau Berat, dijalani. iya. Lagi kita di benten orang nih. Iya. Jadi-jadilah kemarin bertemu sama Intel Polres. Saru gitu. Kita ini lagi diperhatiin dunia. Iya, benar. Makasih untuk teman-teman yang udah merhatiin kita. Kalian luar Kayak biasa. ada kecil-kecil kayak ini. Iya. Banyak yang nengok. Se-Indonesia rupanya merhatiin. Berat. Nah, terus nih kita balik lagi nih pertanyaan yang udah dikemas oleh Mbak Mutia. Iya. Beserta Ek Irwanda, Oh, iya. Karena ini banyaknya Mbak. Beserta staff staff dan lainnya. Mungkin kawan-kawan di rumah harus enjoy lah. Yo, jangan lupa sematin komentar ya. Jangan lupa sematin komentar. Ayo tentang lingkungan tadi lah harusnya pas nih ada pas. Yo. Untung pas ada pas. Jadi kawan-kawan yang di rumah mau bertanya soal lingkungan, apa mau masalah kayak mana sih lingkungan nih, kayak mana sih gunungnya apa segala macam. Nah, agak sematin komentarnya, agak kita bahas rame-rame nih dengan salah satu perwakilan dari pas tadi Bang yo. Nggak bisa suka TikTok kak. Ubur. Ya. Ubur nih di dinding. Terbayang pogo. Iya, ada cocok yang main ubur-ubur. Nah, selain peti tadi, balik lagi nih kita nanya ke pas lagi nih. Iya. Pandangan pas terhadap potensi generasi sekarang dalam berkontribusi untuk Sarolangun. Udah sampai di mana menurut dengan adanya kita kota layak pemuda kemarin? Pandangan lah dari teman-teman pas ada perwakilan dari Ngaboin lah kan untuk generasi sekarang dan berkontribusi untuk Sarolangun masih memajukan tuh ganti bukan dengan cara kita bangun tempat tuh ada bukan harus kita berkomunitas juga. bukan harus berkomunitas. Iya, kayak mana sih? Bukan ngebangun tuh ini kan. Kalau ngebangun sesuatu yang wah gitu ndak. Udah ngelakuin aku baik. Gitu. Menurut Ngaboim pandangan pas terhadap potensi generasi sekarang tuh dalamnya menggali ini dah apa entah diri dewi berkontribusi untuk Sarolangun itu kayak mana dulu sampai hari ini masih 50 atau masih 20% atau 100% ya. Soalnya yang kita tengok nih pasti udah ada ya namanya yang pasti lah beberapa yang nak ngabisin waktu percuma iya kan? Jadi pandangan pas untuk generasi sekarang ini yang saya rasa udah kira lah berapa persen gitu. Kalau untuk persenannya baru 30%. Baru 30, masih ada 70 Iya. Jadi PR. dimasuk lagi ke dalam agenda tadi Bang yo. Pastilah. Pergerakan bukan cuma sekedar pembangunan. Benar. Dengan kita menjaga lingkungan itu salah satu pergerakan kontribusi kita terbangun kan. Benar. Kalau itu sih baru 30%. Jadi tidak bisa jawab banyak. Tidak bisa jawab banyak. Artinya udah ada lah Bang yo. Udah ada lah beberapa dari kayak kita ingat adanya lintas pemuda juga tuh salah satu kontribusi lah kayak itu lewat dulu lah kalau bahasanya kontribusi ini ya. Skip dulu. Pastinya lah 30% di apapun yang kita lakukan berarti belum maksimal, berarti harus terus evaluasi gitu berarti. Jadi kalau ngomong soal pas nih Bang yo. Ngomong soal pas kawan-kawan di Singkut udah tahu juga Bang. Pas nih soalnya di Singkut banyak juga Bang komunitas pencinta gunung sih. Oh, Banyak di Singkut tuh. Jadi tadi kan dari Singkut kan kami ngobrol soalnya kami suruh kawan-kawan nonton live streaming Ruang Kreatif kan mungkin kalau ada kawan-kawan yang dari Singkut nonton komunitas pecinta alam Singkut makasih juga untuk nyiapin. Nah, inilah salah satu kawan-kawan dari pas tadi Bang yo. Perwakilan ketua lah ya. Kayak itulah bisa dibilang ketua lah dari pas tadi. Yang tua apa lagi muda nih? Oh lagi muda. Soalnya banyak di Singkut Bandot yang hobi naik gunung. Abang hobi naik gunung? Sukonya ya. Suko. Ada abang tuh hobi naik gunung. Suko. Aku dapat dingin. Mungkin abang udah kenal ada kawan dari Singkut kan soalnya kawan-kawan Singkut tuh dengan pasti udah respect gitu. Berarti ini harus juga di calling juga tuh di. Iya bisa. Iya.
biar Sarolangun singkut bersatu. Bersatu, benar. Jadi singkut tidak ngerasa dia dewean. Iya, benar. Nah, tuh kawan-kawan. Itu tugas yang kuat. Iya sih. Soalnya baru sempat ngobrol tadi tuh dengan Denny loh, makasih Den. Itu Kak, kalau harapan pas untuk Sarolangun terutama dalam bidang terutama di bidang Lingkungan lah ya. lingkungan hidup lah. Harapan Sebenarnya sih kayak tahun ini aku harus dapat nih kayak gitu misalnya gitu. kalau untuk harapan pas untuk terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Sarolangun sebenarnya banyak, tapi kita mau mengungkapkan itu dengan siapa. Jadi harapan pas untuk Kabupaten Sarolangun ya, gimana sih caranya kita tuh bisa menjadikan Sarolangun ini istilahnya itu banyak tempat wisata gitu. Oh tuh. Harapannya tuh kayak mana ke depannya orang yang main ke Nah, sini ya bukan lagi kita main tempat Jadi kayak Sarolangun ini banyak wisatanya enggak Bang? Banyak sih, banyaknya. Memang banyak. Tapi ya itu juga sih balik lagi ya kalau kita nunggu peran si X Kapan? ya tanpa ada dorongan semangat dari kita Iya. tidak bakal Enggak cukup kan. terwujud gitu. Iya. Tipenya kita di siku kan macam tu. Iya. Banyak nunggu. Udah ngapa-ngapa nunggu dulu kan. Ayo tak bingung juga Iya. kita bikin di ujung situ. Ngapa tak cerita katanya. Tapi kalau untuk pas sekarang khususnya udah kayak anggotanya udah banyak loh. Iya. Kalau untuk anggota berjumlah 6 orang. 6 orang. Oh, 6 orang. Jadi di dalam anggota itu sudah ada struktur pengurus Oh, udah ada ya. Ya. Udah Anggota. didaftarin juga ke ini. ke Kes Lampor. Ya, belum. Karena kita lagi usaha juga untuk. Nah, itu yang harus didaftarin kan. Karena juga kami keinginan juga untuk terdaftar di Kes Lampor ataupun notaris. Oh iya, proses lah. Supaya lebih dikukuhkan lagi. Iya, makin kuat lah bahasanya kan. Lebih meyakinin kayak itu dah ya. Iya benar tuh. Ketika orang dari Jawa nak, oh ya, Iya. kita bisa ngontakin siapa tuh? Iya. Dengan adanya legalitas tadi tuh, ya udah sungkan. Gitu. Benar. Karena udah kelap dengan cerita baik dari Iya, dia. Bang. Oh, aku sering bolak-balik naik gunung tuh. Mm-mm. Ada telap juga cerita. Aku bisa gue cerita macam kayak itulah istilahnya kan. Oh, puncaknya bonus. Wah. Kawan aku nih Mbak Im. Oke, itu dari Ngaboim. Langsunglah suara Pak Mario Teguh. Sahabatnya super. Tutup dulu. Ya, nah makasih untuk kawan-kawan yang sudah nyempatin waktunya. Makasih sangat luar biasa. Dan kita soalnya ke depan kita akan bahas sesuatu hal yang lebih menarik lagi, dah Bang ya. Kita bicara soal kita bicara juga soal lingkungan segala macam. Dan makasih juga untuk Bang Baim yang sudah hadir waktunya. Dan juga pas lagi buka. Yo, pas juga open recruit yo anggota mana yang bingung mau ke bergabung tapi kesungkan langsung aja kita bantu share Tanpa biaya. tanpa biaya apapun. Nah, Gratis. gratis. Yang pastinya kalian harus cantik. Iya. Canda. Dan makasih sangat terima kasih banyak dan juga jangan lupa nonton terus Bang yo rangkuman rak kumpul barang teman setiap Selasa dan Jumat pukul 19.30 di sosial media Ruang Kreatif Sarolangun. Bye bye. See you. Makasih Bang. Oke, saya Baim dari PAS Penyitalan Sarolangun mengajak teman-teman untuk pantengin terus rangkuman rak kumpulan barang teman dari Selasa dan Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-temanmu biar temanmu tahu apa yang kita tahu. Benar? Buat dirimu ada. Lah. Nurut baik. Apa tuh Bang kalau untuk gabung? Ke PAS dibilang terlalu sulit, tidak juga. Nah, sini kami juga membuka penamaan anggota atau Rekrutmen. Rekrutan ya. Iya. Jadi kalau untuk syarat-syarat masuk ke dalam komunitas PAS itu yang pertama itu warga negara Indonesia. Oh, kalau warga barat tak bisa ya? Bisa. Ya, berarti tak bisa kita kan orang Belanda di.
Tapi gue Belanda Ya. sama artinya. Terus kan? Nah, kemudian di situ ada kami sudah membuat yaitu sebuah formulir. Oh, lembaran, ya. Lembaran untuk kawan-kawan yang ada di Salamuni, sekiranya ada yang minat, bahkan untuk orang yang lebih dewasa dari kami juga, seandainya kalau ada minat untuk gabung, disilakan karena kami juga sudah Udah ada, pokoknya lah ada ya penyediaannya udah ada. Sudah Ya. ada penyediaan. Lagi kita bantu share lah di. Iya, iya. Ya. Iya, iya, iya. Nah, syarat ketentuannya apakah daftar kayak pendaftaran uang pakai duit apa tidak atau murni masuknya? Tidak. Oh tidak, ada pakai. Nah, ada Bagi di yang free di. Yo. Free Oh, bebas. nggak ada harus bayar segini, Nggak nggak. harus, Ya. nggak Asal harus. selagi ada